Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Doni. Saya dari Universitas Jenderal Ahmad Yani, Teknik Elektro 2019, kelas C dengan NIM 221191085. Di sini saya akan mempresentasikan tentang fisika dasar 2, yaitu tentang kemagnetan. Setelah cukup banyak membahas kelistrikan pada beberapa bab terdahulu, pada bagian ini kita akan mempelajari fenomena lain yang sangat penting, yaitu kemagnetan. Fenomena ini sering kita amati dalam kehidupan sehari-hari. Contoh fenomena kemagnetan adalah pergerakan jarum kompas menuju utara dan selatan. Dan ternyata para ahli fisika telah menemukan hubungan yang sangat erat antara fenomena kelistrikan dan kemagnetan. Kelistrikan dapat dihasilkan oleh proses pada kemagnetan, dan sebaliknya, kemagnetan dapat dihasilkan oleh proses pada kelistrikan. Nomor 1. Gaya antar kutub magnet permanen. Salah satu gejala kemagnetan yang dapat kalian amati dengan mudah adalah tertariknya paku atau potongan besi oleh batang magnet. Batang magnet seperti ini dikelompokkan sebagai magnet permanen. Disebut magnet permanen karena sifat kemagnetannya tetap dan kecuali dikenal dengan luar yang cukup besar seperti pemanasan pada suhu yang cukup tinggi dan pemukulan yang cukup keras. Setiap magnet memiliki dua kutub yang berlawanan. Salah satu kutub dinamai yaitu kutub utara dan kutub selatan. Dinamakan kutub utara karena kutub tersebut akan mengarah ke kutub utara geografi bumi. Sebaliknya, kutub selatan cenderung mengarah ke kutub selatan geografi bumi. Ada dua kutub magnet yang didekatkan akan saling melakukan gaya, yaitu kutub sejenis melakukan gaya tolak-menolak. Yang kedua, kutub tak sejenis melakukan gaya tarik-menarik. Besarnya gaya tarik atau gaya tolak antar kutub berbanding lurus dengan kekuatan masing-masing kutub dan berbanding balik dengan derajat jarak antara dua kutub. Ada secara matematika, besar antar kutub magnet dapat ditulis F sama dengan K M1 M2 per R pangkat 2, dengan F sama dengan gaya antar kutub dan M1 sama dengan ampere meter atau kekuatan kutub pertama, dan M2 kekuatan kutub kedua, dan R jarak antara kedua kutub, dan K konstanta yang besarnya ampere. Yang kedua, mengapa kutub magnet cenderung mengambil arah utara selatan? Coba kalian tempatkan sebuah magnet batang yang cukup besar di atas meja dengan kutub-kutubnya berarah barat dan timur. Kutub utara magnet mengarah ke arah barat dan kutub selatan magnet mengarah ke timur. Kemudian ikat sebuah magnet jarum dengan benang sehingga berada di dalam posisi horizontal. Dekatkan magnet jarum di atas magnet batang. Amati bagaimana arah kutub magnet jarum kalian. Amati utara magnet jarum menghadap ke timur dan kutub selatan magnet jarum mengarah ke barat. Mengapa? Karena kutub utara magnet jarum ditarik oleh kutub selatan magnet batang dan kutub selatan magnet jarum ditarik oleh kutub utara magnet batang. Pengamatan ini dapat dijelaskan mengapa magnet yang menggantung bebas selalu mengambil arah utara dan selatan. Ini akibat bumi kita sebenarnya sebuah magnet permanen dengan arah kutub sebagai berikut. 1. Kutub selatan magnet bumi berada di sekitar kutub utara geografi bumi.
Yang kedua, kutub utara magnet bumi berada di sekitar kutub selatan geografi bumi. Yang ketiga, sudut deklinasi. Kutub selatan magnet bumi berada di bagian utara Candana pada jarak sekitar 1.300 km dari kutub utara geografi bumi. Akibatnya, jarum kompas tidak dapat menunjuk ke arah utara selatan. Beda antara sudut yang ditunjukkan oleh jarum kompas dengan arah kutub geografi tersebut sudut deklinasi. Untuk menentukan sudut deklinasi, kalian tempatkan jarum kompas di atas poros yang memungkinkan jarum tersebut dapat berputar bebas dan arah horizontal. Amati arah kutub selatan dan kutub utara. Sudut yang dibentuk oleh kedua arah tersebut disebut sudut deklinasi. Yang keempat, sudut inklinasi. Sudut inklinasi definisikan sebagai sudut yang dibentuk oleh garis hubungan kutub utara, selatan, jarum kompas dengan garis horizontal di tempat tersebut. Untuk menentukan sudut inklinasi kalian, tempatnya jarum kompas dapat poros yang memungkinkan jarum berputar bebas dalam arah vertikal. Amati arah kutub selatan dan kutub utara. Jarum kompas tersebut arah garis horizontal. Sudut yang dibentuk oleh kedua arah tersebut disebut sudut inklinasi. Jika kutub utara dan jarum kompas berada di sebelah arah garis horizontal, kita sebut tempat tersebut memiliki sudut inklinasi positif. Sebaliknya, jika kutub utara jarum kompas berada di bawah garis horizontal, kita sebut tempat tersebut memiliki inklinasi negatif. Tanpa terlalu sulit, kalian dapat menentukan bahwa di kutub selatan sudut inklinasi plus 90 derajat, sedangkan di kutub utara sudut inklinasi min 90 derajat. Pada tempat lain di permukaan bumi, sudut inklinasi berada antara min 90 derajat sampai plus 90 derajat. Makin dekat ke khatulistiwa, sudut inklinasi makin mendekati 0 derajat. Karena kutub utara dan selatan magnet bumi tidak dapat berhimpit ke kutub utara dan selatan. Yang kelima, domain magnet. Kegiatan ambil sebuah magnet batang yang jarak panjang lalu potong menjadi dua, apa akan kamu dapatkan? Tiap potongan juga merupakan magnet, bukan? Masing-masing memiliki kutub utara dan selatan sendiri-sendiri. Mengapa demikian? Sebuah magnet permanen sebenarnya terdiri atas domain-domain magnet yang ukurannya sangat kecil. Tiap domain sudah merupakan magnet. Jika sebuah magnet dipotong, maka masing-masing potongan mengandung sejumlah domain sehingga masing-masing memperlihatkan sifat kemagnetan. Jika hasil potongan-potongan lagi, maka masing-masing potongan baru masih mengandung sejumlah domain sehingga memperlihatkan sifat kemagnetan. Yang keenam, garis gaya magnetik. Kalian sudah belajar bahwa keberadaan gaya antara muatan listrik dan dijelaskan dengan sederhana bila diperkenalkan konsep garis gaya listrik. Garis gaya listrik dinilai keluar dari muatan positif dan masuk pada muatan negatif. Untuk mendapatkan kemudahan yang sama, akan memperkenalkan juga konsep garis gaya pada magnet. 1.
Garis gaya magnet dilukiskan keluar dari kutub utara dan masuk dari kutub selatan. Yang kedua, kerapatan garis gaya bersatu luas di suatu titik menggambarkan kekuatan medan magnet di titik tersebut. Yang ketiga, kerapatan garis gaya terbesar diamati dari kutub magnet. Ini berasal dari magnet yang paling kuat di daerah kutub. Yang keempat, makin jauh dari kutub maka makin kecil kerapatan garis gayanya. Ini berarti makin jauh dari kutub maka makin lemah medan magnet. Yang ketujuh, tidak ada muatan magnet. Pada muatan listrik, kita dapat bahwa garis gaya keluar dari muatan positif dan masuk pada muatan negatif. Kedua muatan dapat dipisahkan sejauh sehingga kita dapat memperoleh muatan positif yang terisolasi atau muatan negatif yang terisolasi. Namun, tidak demikian dengan magnet. Kita tidak pernah menentukan kutub utara magnet saja tanpa kutub selatan, atau kutub selatan magnet saja tanpa kutub utara. Kutub utara dan kutub selatan magnet selalu muncul berpasangan. Kutub utara yang terpisah antara kutub selatan yang terpisah disebut muatan magnet. Karena tidak pernah menemukan kutub utara atau kutub selatan yang terpisah, maka kita simpulkan tidak ada muatan magnet. Yang kedelapan, medan magnet. Seperti pada definisi medan listrik, kita juga definisikan medan magnet. Di sekitar suatu magnet dihasilkan medan magnet dengan sifat sebagai berikut. 1. Arah medan magnet sama dengan arah garis gaya magnet. Yang kedua, besar medan magnet sebanding dengan kerapatan garis gaya magnet. Itulah medan magnet. Yang kesembilan, gaya Lorentz. Magnet tidak hanya melakukan gaya pada magnet lain, tetapi juga pada melakukan gaya pada arus listrik. Jika kawat yang didirikan arus listrik ditempatkan dalam medan magnet, maka kawat tersebut mendapatkan gaya dari magnet. Besar dan arah gaya yang dialami kawat yang dialiri arus listrik dalam medan magnet diberikan oleh hukum Lorentz, yaitu E sama dengan IL kali B. Dengan F gaya yang dialami kawat berarusan listrik, I berarusan listrik, dan L vektor panjang kawat yang dikenai medan magnet, dan B vektor dan medan magnet. Yang ke-10, definisi satu tester. Jika arah arus dan arah medan magnet saling tegak lurus, maka gaya Lorentz pada kawat memenuhi FILB. Jika kawat dialiri arus 1 ampere, maka panjang kawat yang dikenai medan magnet adalah 1 meter. Maka besaran medan magnet sama dengan 1 Tesla. Jika gaya yang bekerja pada kawat adalah 1 Newton. Yang 11, gaya Lorentz pada muatan yang bergerak. Kalian sudah tahu bahwa muatan yang bergerak menghasilkan arus sisi, bukan? Dengan demikian, muatan yang bergerak dalam medan magnet juga mengalami gaya Lorentz. Kita dapat menentukan persamaan gaya Lorentz untuk muatan yang bergerak pada persamaan gaya Lorentz untuk arus pada kawat. Setelah kita bahas gaya Lorentz pada kawat yang dialiri arus listrik. F sama dengan IL kali B, tetapi sama dengan muatan yang mengaliri persatuan waktu atau I sama dengan G per T. Yang ke-12,
Pembelokan lintasan muatan dalam medan magnet. Seperti yang dibahas di atas, ada gaya Lorentz selalu tegak lurus B dan tegak lurus V. Ada gaya yang selalu tegak lurus pada partikel muatan yang bergerak dalam medan magnet. Yang melingkar selalu bekerja gaya arah pusat lingkaran, sedang berhak selalu menyinggung lintasan tegak lurus gaya. Yang ke-13, senometer massa. Massa adalah yang dapat menentukan massa atom dengan liritan. Alat ini memanfaatkan prinsip gaya Lorentz. Atom mengukur massa mula-mula dioscilasi sehingga muatan positif. Yang ke massa isotop. Spektrometer massa merupakan alat yang sangat teliti. Alat ini mampu mengukur massa atom sehingga beda 1 proton atau 1 neutron. Isotop adalah atom yang dalam intinya memiliki jumlah proton yang sama tetapi juga neutron berada. Jika isotop hanya berada dalam jumlah neutron tetapi jumlah neutron maupun jumlah elektron sama, apabila dilewatkan pada spektrometer massa, maka isotop yang berbeda memiliki jari-jari lintas yang sedikit berbeda. Sikloron. Sikloron adalah yang mempercepat partikel muatan dalam lintasan lingkaran. Sikloron yang pertama kali dibuat adalah sikloron elektron. Sikloron merupakan muatan menggunakan medan listrik bolak-balik. 17. Efek Hall. Fenomena gaya Lorentz disampaikan pula dalam menyelidiki material. Salah satu aplikasinya adalah sifat muatan listrik berdasarkan suatu fenomena yang bernama efek Hall. Efek Hall adalah peristiwa bentuknya pada potensial adalah dua sisi material di lulusan listrik ketika material tersebut disampaikan medan magnet yang arah tegak lurus arah aliran muatan. Sekian dari saya. Maaf bila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.